Sebelum subuh itu sampai spontan marah. Padahal dia yang berpesan, kalau nanti ponakanku lahir, tolong kabari aku wahai Suhaibah. Iya Tuhan. Dikabari subuhan, kaget karena malam-malam ngabari. Loh, bukankah Tuhan nyuruh saya ngabari? Kenapa? Ponakan Anda sudah lahir, terang benderang bagaikan bulan. Iya, dilihat. Setelah dilihat senang Abu Lahab. Abu Lahab itu senang hari ini. Abu Lahab itu siapa sih? Musuhnya Rasul, pamannya yang memusuhi senang dengan kelahiran Nabi. Kok aneh? Ono umat gak senang dengan kelahiran Nabi itu gimana? Apa minta syafaat sama Abu Lahab nanti orang itu? Na'udzubillah. Abu Lahab itu senang. Loh kok aneh umat Dewi gak senang? Kan aneh gitu kan? Abu Lahab itu senang. Sampai dari wujud senangnya, ya, mewujudkan kesenangan beliau, si Abu Lahab ini kemudian memerdekakan budak Suhaibah. Wis, merdeka, tak jadi budakmu lagi. Kesenangan yang sesaat dari manusia yang jahatnya setengah mati kepada Nabi, bahkan dinas tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka, benar-benar celaka. Saat celaka-celakanya Abu Lahab, ternyata di hari Senin Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan, bukan dihentikan, meringankan daripada siksaan Abu Lahab. Abu Lahab akhirnya Allah mengatakan, "Hada ma'al kufri, fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana." Ini kegembiraan yang datangnya dari seorang yang kafir, semasa hidupnya dipenuhi dengan kekafiran, ketidakpercayaan dan memusuhi Nabi, bahkan Allah masih memberikan keringanan seperti itu. Bagaimana jika datang kegembiraan itu dari seorang yang imannya memang benar-benar sempurna, ingin jumpa, ingin rindu, ingin syafaat, selalu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya insya Allah lebih daripada Abu Lahab. Amin. Allahumma. Karena itu kita berharap, kata Habib Syekh, semoga berkat sholawat maksiat nih ditambahi, karena kondisi sekarang. Semoga berkat sholawat corona beserta para fitnahnya juga semoga minggat semuanya. Amin. Allahumma. Datanglah vaksin sholawat cinta kepada Nabi Muhammad. Wis tinggal no vaksin wis ping 3 ping 5 monggo. Saiki vaksin sholawat kepada Nabi, vaksin memperkuat imun, kekebalan iman kita kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi itu memperingati hari kelahirannya. Memang lahir sebelum fajar, hari Senin sebelum fajar, masuk hari Senin ini. Hari Senin itu hadirin, hari yang paling bersejarah bagi baginda Rasul. Kenapa beliau mempuasai? Karena beliau cinta puasa. Beda dengan kita, cinta makan. Bedanya sedikit, kan begitu sering kita dengar. Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit. Bedanya berapa? Sedikit makan. Nabi sedikit tidur, kita sedikit tambah lagi, sedikit tidur. Nabi tidak pernah tidur, sedikit tidurnya, sampai beliau itu ingat umatnya terus. Kalau kita saking banyak tidur tidak ingat Nabi, kan gitu, hebat itu. Bedanya sedikit. Nabi akhirnya berpuasa, selalu berpuasa. Hari Senin itu ketahui hadirin, pertama setelah ditanya kenapa Anda puasa, memang aku suka puasa. Dan hari Senin ini aku dilahirkan. Di hari Senin aku diangkat menjadi Rasul. Di hari Senin aku diperintahkan hijrah oleh Allah, berangkat dari kota Mekah hari Senin sampai di kota Madinah hari Senin. Subhanallah. Dan peletakan Hajar Aswad yang saat itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Akan terjadi peperangan besar dengan keelokan
kecerdikan baginda Rasul dan mukjizatnya hari Senin itu, maka beliau mendamaikan itu. Bahkan maaf, wafatnya Rasulullah juga di hari Senin. Jadi secara takzim, Anda seandainya puasa hari Senin, ittiba dengan Nabi, pastilah Anda dicintai Nabi. Tapi jangan dibilang wajib. Takzim secara hati, mengaplikasikan terserah panjenengan. Karena kita ini suka makan, alhamdulillah makanan ini melimpah luas. Sampai yang namanya pohon pisang itu ganti sekarang ini. Kan begitu. Mukjizatnya Nabi muncul setahun sekali, pohon pisang berbuah dan kertas pelembungan duit segala macam. Saking gembiranya, sampai kasihan anak-anak kecil tidak ada mainannya di sana. Ini khusus nyenengkan bapak-bapak. Ada cilik, kita kan masa tuanya ini perlu seneng ya. Boleh cilik nggak tahu seneng. Katanya Pak Haji boten-boten Ustaz, lek di dalam ini kotor rebutan gitu. Akhirnya nggak jadi mulutan gitu. Tadi rebutan ya pintar juga, Masya Allah. Hari Senin itu bersejarah bagi Rasulullah gitu. Karena itu diperingati. Dan kenapa diperingati hari kelahiran beliau? Subhanallah, hari kelahiran beliau itu kita sebagai umat mendapatkan hadiah besar dari Allah. Sampai-sampai beliau berkata, ana hadzukum minal rusuli wa antum hadzi minal umam. Aku ini hadiah besar daripada segenap para rasul, yang mana pemimpinnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata aku ini dihadiahkan untuk kamu wahai umatku, dan kamu bagiku hadiah bagi aku di antara umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Nabi bangga dengan Anda. Nabi itu sangat rindu kepada Anda. Sekalipun Anda tidak pernah rindu kepada Nabi, Nabi selalu meneteskan air mata untuk mendoakan seluruh umatnya jangan sampai disiksa, jangan sampai sengsara dunia maupun akhirat. Kita kan sering mendengar betapa qasidah selalu menyentuh hati kita, bagaimana Rasulullah SAW. Ya, sering kita mendengar daripada ya Imam Ar-Rus. Ya, bagaimana arti? Kita sering mendengar ya Imam Ar-Rusli ya sanadi anta babullah mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi mawla ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syadni wa daraji 'atfatan ya ratal alamin ya muhayyidal judi wal karami. Ya Imam Ar-Rusul, wahai pemimpin segenap para rasul. Jumlah nabi itu ribuan, jumlah rasul itu ratusan. Cuman yang wajib dihafal, yang tertera dalam Al-Quran 25 Rasul. Dan dari 25 Rasul itu ada yang diantara paling elit-elitnya para Rasul, yaitu ada 5 yang disebut dengan ulul azmi. Itu 5 para elitnya para Rasul, pemuka-pemukanya para Rasul. Kenapa dikatakan ulul azmi? Karena bukan karena banyaknya pengikut, bukan karena banyaknya umat, bukan. Karena kegigihannya, kesabarannya, ketabahannya ngomong umatnya ini.
Siapakah di antaranya? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yang terakhir pemimpin dari 5 ini dan seluruhnya para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Yunus itu ratusan ribu yang masuk, tapi tidak katakan ulul azmi. Justru Nabi Nuh yang ratusan tahun hanya dapat 80 kaum orang saja, itu menjadi ulul azmi karena ketabahan, kegigihan dan kesabaran. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk. Nabi Ibrahim ini dijuluki Abul Anbiya, ayahnya dari segenap para nabi. Beliau punya di usia tua diberi dikaruniai 2 anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Yang dari Nabi Ishak ini lahir Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan 12 putra, di antaranya Nabi Yusuf. Yang 11 ini sempat melakukan mukhalafah kepada Nabi Yusuf, kemudian oleh Allah dikembalikan lagi dan bertobat, diampuni dan menjadi para rasul. Lahir Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Jadi Nabi Ibrahim itu ayahnya para nabi. 12 itu yang disebut al-asbab, asbabun umma. Ya. Kemudian Nabi Ismail tidak banyak keturunannya. Yang melahirkan daripada Nabi Ismail diantaranya yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi dari satu ini walaupun tidak banyak sampai belasan, mengungguli menjadikan pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi wong Jawa keratoni kabeh. Nabi Ismail melahirkan pada keturunannya cucu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Itulah Nabi Ismail. Dan Nabi Muhammad diambil keturunannya dari Nabi Ismail alaihissalam. Karena itu Nabi Ibrahim ikatannya dengan umat Nabi ini sangat erat. Punya andil erat kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena itu kalau sholawat ada di dalam sholat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali, dan seterusnya. Ini pentingnya kita mengenal sejarah Nabi dan para leluhurnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini hadirin luar biasa, hadiah terbesar bagi umat, pemimpin para nabi dan rasul. Sampai Nabi Musa itu ingin jadi umatnya Nabi Muhammad, melihat kebesaran, keagungan, kemuliaan, keistimewaan dan dimanjakannya kita umat Nabi ini, Nabi Muhammad ini daripada umat-umat yang lain. Nabi Musa ini, aku ingin jadi umat Nabi. Pernah kita mendengar cerita Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kan begitu. Rabbi anzirni dalam sebuah ayat bahwasanya Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, di atas dunia ini aku ingin rindu melihat Engkau ya Allah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditampakkanlah ada di gunung Tur Sina. Ibarat kita kalau kita ingin melihat matahari silau kan, langsung ambil bak, timba, lalu Anda lihat ada matahari yang ditip. Silau apa enggak? Enggak terlalu enak. Kalau kita langsung melihat matahari silau. Nabi Musa ingin langsung melihat zat Allah, cahaya Allah. Maka Allah berkata, lan tarani, hei Nabi Musa, kau tidak bakalan bisa lihat aku di atas dunia ini. Kalau kamu ingin, lihatlah ke bukit, aku akan bertajalli, menampakkan di sana. Dibukalah baru satu tabir oleh Allah daripada cahayanya, langsung gunung itu menjadi pecah, berkeping-keping menjadi debu, dan Nabi Musa dalam keadaan pingsan. Falamma tajalla, ketika Allah menampakkan di sana, tabirnya baru satu. Siapa yang bisa melihat langsung?
tiada lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra dan Mi'raj dibuka satu tabirnya, dibuka dua, dibuka tiga, dibuka semuanya, dan Nabi kuat. Nabi tidak hancur, Nabi tidak pingsan, kuat. Sampai dalam surat An-Najm, ketika Allah Subhanahu wa taala manggil Nabi dalam Mi'raj, ya, maka dzabal fuadu ma ra'a. Tapi ingat, melihatnya Nabi min ghairi kaifin wa khisarin wa iftarat, tanpa bagaimana, terus bagaimana, dan bagaimana, tidak perlu, diyakini saja. Karena apa yang ada pada Allah yang kekal tidak mungkin bisa akan terfikirkan ada di akal manusia yang fana, yang sirna ini. Oke, ingat itu. Karena apa yang tampak, apa yang firman Allah ingin, Nabi Musa ingin taklima, bermukalamah, berbicara itu seperti kita saat ini. Embek ini hadirin bisa mendengar ucapan kita, tapi ada gendangnya, gendang telinganya ada. Itu saat itu bisa ngeluarin suara tanpa mulut, tanpa lidah, dan lain sebagainya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi dimi'rajkan dan melihat langsung zat Allah, ketika turun di langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihis salam. Nah, di saat itulah keagungan Nabi Muhammad. Nabi Musa memandang cahayanya Allah seperti ember. Ibarat Nabi itu embernya, cahayanya Allah itu bisa dilihat ada di wajahnya Nabi SAW oleh Nabi Musa. Artinya tabir-tabir satu demi satu dibuka oleh Allah, mampu kuat. Ibarat trafunya Nabi itu kuat gitu. Menyimpan cahaya itu kuat gitu. Sehingga Nabi Musa itu enak melihat Nabi Muhammad. Sampai diganya Nabi Muhammad, ya Allah tampaknya, ya Allah bersinarnya, ya Allah betapa cahayamu. Balik lagi Nabi, balik sampai sekian kali, tinggal 5 pun suruh balik lagi. Sudah cukup, aku malu kepada Allah. Artinya apa? Nabi Musa nyuri-nyuri pandang dengan zatnya Allah yang terpancar ada di wajahnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Rasulullah perjuangannya. Bahkan saya beri kabar, saya mendapatkan kabar dari guru di antara nasihat beliau, nanti di hari kiamat itu adalah hari raya terbesarnya bagi Nabi Muhammad SAW. Bingung gak sampai? Saya saat mendengar nasihat itu bingung. Maksudnya hari raya? Hari raya bagaimana? Hari raya terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Di saat itu Rasul akan menagih janjinya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Duha yang berbunyi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak wahai Nabi, Tuhanmu akan memberimu pemberian yang sampai kamu puas, sepuas-puasnya. Kalau tidak puas masih minta lagi sampai puas. Setelah ditanya beliau Rasul oleh sahabat, apa yang membuat anda puas wahai Nabi? Wallahi fawahidun min ummah la arda fawahidun min ummati finnar. Fawallahi, maka demi Allah, la arda, aku tidak akan puas, aku tidak akan rela, aku tidak akan tinggal diam umatku diadab, satu pun diadab di neraka Allah. Aku tidak puas, harus semuanya tidak diadab. Itu akan ditagih oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, ada di surga, ada di akhirat nanti, ditagih gitu. Kemudian dibuktikan di saat di mahsyar. Di mahsyar itu nanti dikatakan dalam hadis akan tinggal di sana 50 tahun. Berapa? 50. Padahal satu harinya ada di akhirat seperti 1000 tahun ada di dunia. Kalikan sendiri. Kemudian di saat itu manusia ada yang sanggup
Bahkan orang kafir pun saat itu berkata, Allahumma akhrijna min hadzal mawqif walau finnar. Ya Allah, keluarkan kami daripada mahsyar ini, sekalipun aku harus ada di neraka. Keluarkan. Dipikir neraka itu lebih sejuk daripada mahsyar. Ya, karena keringatnya ada yang satu lutut, terus ada yang tenggelam, kepanasan, bingung. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Di saat itu semua bingung. Anak lari dari orang tua, nafsi, orang tua lari dari anak tuh, lupa wis nak rono aku tidak sanggup. Sampai tidak menemukan jalan, datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjawab, lastu laha, bukan aku orangnya untuk menangani ini, bukan. Pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak sanggup, lastu laha, bukan aku orangnya. Pergi saja kepada Nabi Ibrahim, datang Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak sanggup. Kenapa dibuat tidak sanggup oleh Allah? Allah ingin menampakkan siapa Sayyiduna Muhammad. Siapa yang berhak angkat bicara? Malaikat saja tidak sanggup. Malaikat saja yang diciptakan dari awal diciptakan, ada yang sujud sampai hari kiamat, ada yang ruku sampai hari kiamat, ada yang bertasbih sampai hari kiamat. Ketika datang kiamat mereka mengatakan, ma'abadna haqqa ibadatik, ya Allah kami belum bisa beribadah sebaik-baiknya ibadah kepada Anda, padahal tidak pernah maksiat. La ya'sunallah ma'amarahu wa yaf'alun ma yu'mar. Masih tidak sanggup menghadapi alaihissallah bi ahkamil hakimin, yang kelak Allah akan menghakimi seadil-adilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sebutir debu kebaikan ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan syarran wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa yang sanggup? Nabi, para rasul tidak ada yang sanggup, apalagi kita. Model-model seperti kita ini maksiat terus. Siapa yang bisa diandalkan? Mau datang kemana? Ya firul mar'u min akhi. Saat itulah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuh لكل هول من الأهوال مرتحلي. هو الحبيب, dialah sang terkasih satu-satunya, tidak ada lain. Alladzi, yang turja selalu diharapkan apanya? Syafa'atuhu, pertolongan terbesarnya beliau di hari kiamat. Beliau berhari raya, dikala orang bingung beliau tidak. Nabi tidak sanggup, malaikat angkat tangan. Bagaimana di dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain disabdakan, difirmankan oleh Allah, yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa, mereka berbaris malaikat, la yatakallamun, diam semuanya, tidak ada yang bisa angkat bicara. Siapa yang bisa angkat bicara saat itu? Illa, kecuali man, seorang, adzina, yang telah diizinkan, lahu, illa man adzina lahu rahman, kecuali manusia yang diizinkan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad. Wa qala, lalu Nabi saat itu berkata, shawaba, perkataan yang benar. Apa perkataan beliau? Minta syafaat kepada Allah. Itulah yang dimaksud hari raya bagi Nabi. Beliau bingung, orang lain bingung, Nabi bingung, Rasul bingung, Nabi tidak bingung. Sini nak, ibarat ngomong anakin, rene, ngomong ganti, ngomong. Bisa gitu sih kan, insya Allah calon surga semuanya.
dicari sama Nabi. Bukan kita yang mencari Nabi, Nabi yang mencari kita. Likulli haulin minal, di setiap keadaan huru hara yang mencekam. Muktahami itu apa? Yang menakutkan. Yang menakutkan. Nabi hadir langsung sujud 4 kali hadir. Sujud 4 kali, tidak tanggung-tanggung, bukan 3 kali, 4 kali. Anda bisa tengok dalam Sahih Bukhari di fasal-fasal akhir tentang membahas bab syafaat Rasulullah. Kita sering mengadakan khutbah Bukhari. Di sana pasti disisakan. Ibarat Al-Quran itu Abduha sampai akhir disisakan. Karena hadis-hadis itu ditaruh oleh Imam Bukhari, syafaat-syafaat, kegembiraan, kabar-kabar gembira supaya ada harapan untuk Rasulullah kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi sujud yang pertama di arsy Allah. Setelah sujud yang lama, Nabi diperintahkan oleh Allah, irfa' sudah, wahai kekasihku, angkat kepalamu, mintalah kamu bakal dikasih, mintalah syafaat bakal diberi wewenang untuk mensyafaati. Langsung Nabi bangkit, memerintahkan setiap para keluarganya yang saleh, dari Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain, dan para aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, semuanya para wali-wali Allah diberi wewenang. Ayo tolongi aku untuk mensyafaati semua umatku. Siapa yang mengenal kamu, cari semuanya. Langsung Imam Syafi'i mencari. Siapa yang bermadzhab Syafi'i? Hambali, Hanafi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Hasan Al-Basri. Semua mencari para aulia, para cahaya-cahaya tersebut. Kekasih mencari, ayo, sebanyak-banyaknya. Padahal di situ Nabi diperintahkan, sudah wahai Nabi, keluarkan sampai yang di neraka pun disujudin oleh Nabi. Langsung Allah berkata, keluarkan wahai Nabi setiap umatmu yang memiliki kadar keimanannya sebesar biji gandum. Biji gandum. Bikin lagi Nabi, sujud lagi yang kedua, lebih lama yang pertama. Keluarkan wahai Nabi setiap umatmu yang di neraka memiliki kadar keimanan seperti biji atom, biji sawi. Dan yang ketiga, adna 3 kali, lebih kecil dari biji sawi pun wis angkatan kabeh. Terakhir yang keempat, Rasulullah sujud lagi yang keempat. Apa yang diberikan oleh Allah? Wahai Nabi, angkat semuanya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa saja yang pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, mari ucapkan itu. Tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah maksiat sampai mati kita batal. Alhamdulillah. Ini misal saja. Mungkin orang itu cuma mengucapkan lisannya sekali, setelah itu hidupnya tidak pernah taat, begitu dah maksudnya. Maksiat sampai mati, akhirnya masuk neraka. Itu pun dicari oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan, apakah pemberian itu tidak kita syukuri seperti ini? Ini tidak ada apa-apanya. Karena itu saya ingatkan 3 hal. Ayo, kemarin dalam majelis yang kemarin saya juga menyampaikan, dalam kesempatan ini mungkin ada yang belum pernah mendengar. Saya juga mewasiatkan 3 hal. Ayo, oleh-oleh daripada peringatan Nabi. Mulai detik ini sampai akhir hayat nanti, niatkan untuk lisan kita memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi. Dengan bahasa, dengan sighah apa saja. Anda bisanya apa? Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Monggo. Apa saja. Oh, saya kok mendapatkan ketenangan hati kalau baca sholawat bil qulub. Monggo, sambil kerja, nyangkul, sambil jadi tukang jualan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله
wasahbihi wasallim. Ibu-ibu ngupas bawang sambil sholawat, masakannya tambah hebat. Suaminya semakin terpikat, semakin kelepek-kelepek, gitu. Insya Allah begitu. Sholawat yang dimaksudkan di situ bukan apa-apanya, bukan obat kuat itu dan kalau kayak ini kan. Sholawat, gitu. Sholawat kepada Nabi Muhammad itu cesplek dunia akhirat. Urusan dunia aja, urusan akhirat saja Nabi sanggup, apalagi urusan akhirat yang remeh, urusan dunia yang remeh yang akan ditinggal. Urusan mahsyar nanti sanggup Nabi, kok urusan yang remeh? Ayo deketin sholawat. Pertama, lisan banyakin sholawat. Tanda orang itu cinta, banyak menyebut. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, yaitu ayo tingkah laku kita, kehidupan kita, ayo ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sekecil apapun ayo, jangan Anda anggap kecil, karena yang kecil jika bernisbat kepada yang besar akan menjadi besar, nilainya besar. Saya kemarin misalkan kelompen, apa harganya kelompen? Lebih bagus daripada, lebih bagus sandal jepit kan gitu, lebih bagus modelnya, mereknya. Kelompen ada merek gitu, kayak melangkung kelompen, bingung kan gitu. Tapi ini kelompennya Mbah Yai Hamid Pasuruan, hati-hati. Ini kelompennya Syekhuna Khalil Bangka. Jadi langkai kualat sampai, nah iso nguyu orang ya. Ada kelompennya tok sampai 6.000 Syekhuna Khalil. Ada kelompennya tok, kayak ada orangnya. Karena bernisbat kepada yang mulia. Sunnah Nabi, siwak, jangan ditinggalkan. Mau tidur, ingat Rasulullah. Ya apa sih Nabi itu kalau tidur? Ambil air wudhu, kemudian tidur menghadap kiblat. Kemudian beliau baca doa, Allahumma bismika Allahumma ahya. Bangun tidur, kalau bisa mau tidur jangan lupa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, artinya mu'awwidhatain. Satu kali diulang 3 kali. Setiap satu kali Anda usap seluruh tubuh Anda. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim sampai usap. Baca lagi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Sampai diusap lagi yang kedua. Diusap yang ketiga. Orang yang baca ini jika wafat di saat meninggal, saat tidurnya, dicatat orang mati syahid. Jika bangun ditakdir masih panjang umur, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Lo turunin tuh oleh ganjaran. Coba sampean ngorok itu dihitung syahid. Iki oleh om pinter akhirat, gitu. Tak pinter duit toh. Pinter akhirat. Tidurnya saja dapat pahala. Apalagi tidurnya niat, engkau bangun malam mau sholat tahajud, mau baca Quran, mau itu mau ini dicatat. Ternyata tertidur sampai subuh karena kelelahan atau apa, Anda dicatat sudah sholat tahajud. Enak kan? Kurang apa? Coba jangan remehkan niat, jangan remehkan. Coba Ashabul Kahfi, ingat Ashabul Kahfi. Dari dia ingin menyelamatkan iman Islamnya lari. Ya, dia melihat pemerintahannya sudah zalim semuanya, lari, ingin menyelamatkan imannya. Akhirnya dimasukkan oleh Allah dalam gua. Setelah ada di gua, ditidurkan oleh Allah. Berapa hari? Bukan berhari, tahun 309 tahun. Sampai turun dino tangi koyo apa model. Langsung dipotong gitu. Ini 309 tahun. Tapi jangan ada remehkan tidurnya Ashabul Kahfi, punya niat sebelum tidur. Punya niat, sehingga Allah berkata seolah-olah kalau kita pinjamkan bahasa kita, Ashabul Kahfi sudah tidur, kamu punya niat baik ya, aku yang akan beresin. Kamu tidur saja, aku yang akan beresin. Bangun 309 tahun, bangun berubah semuanya. Pemimpinnya menjadi pemimpin yang soleh,
keadaannya baik. Lo jangan remehkan niat. Anda jangan sampai gak punya niat, termasuk ingin punya anak yang soleh. Ya Allah, di pemogaan ini andai kata ada pondok yang besar, kemudian di situ ada orang alim yang bisa mengajar ini. Ya Allah, mudah-mudahan dari keturunan anak kami, ya Allah. Kalau bernisbat kepada anda lemah, dhaif. Wa khuliqal insan dhaif, tidak punya apa-apa, duit tidak punya, yang punya Allah. Kalau disandarkan kepada Allah, Allah Maha segala-galanya. Jangan merendahkan Allah, jangan merendahkan kekuatan Allah. Karena itu hadirin, ayo. Yang kedua, ini yang terpenting, untuk membuktikan mahabbah kita kepada Nabi, sunnah-sunnah beliau kita laksanakan. Yang terakhir, yang ketiga, ayo mahabbah hati kita selalu sambungkan dengan Nabi, rindukan kepada Nabi. Minimal waktu mau tidur, kalau tidak bisa kerja mau tidur gak ambil tasbih sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, sampai ngorok sabaru mimpi Nabi. Kalau sudah mimpi Nabi, bakal berjumpa dengan Nabi. Kalau tiga hal ini anda laksanakan sebagai oleh-oleh peringatan Maulidin Nabi, lisan selalu bersolawat, tingkah lakunya ngikutin Nabi, berpakaian, berucap, berpikir, bertingkah laku niru ke kanjeng Nabi, kemudian hatinya selalu kontak dengan Nabi, fa insyaallah tidak mustahil kelak akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang anda assalamualaikum, tidak ada Nabi, nanti ketika di akhirat di mahsyar Nabi yang datang kepada anda, saat itu anda bisa melontarkan dengan lisan anda, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habib, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ini nabiku, ini kasihku, ini dihantar menuju surga Allah. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa kami katakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan peringatan ini bukan yang terakhir bagi kita. Setiap tahun Allah berikan rezeki yang melimpah, barokah, sehat walafiat, dan anak-anak kita soleh solehah terus gembira dengan kelahiran Nabi. Semoga Nabi bangga dengan kita, Nabi cinta kepada kita sebagaimana kita cinta kepada Nabi. Amin, Allahumma amin. Hadza minni wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.